selamat datang pemirsa dimanapun Anda berada. Waduh, senang sekali di kesempatan yang sangat berbahagia ini kembali Semarak Satria hadir menemani Anda di Sabtu malam ini ya. Betul banget. Ini acara yang paling keren menurut aku juga. Benar. Karena kita bisa ngelihat langsung bagaimana sisi lain dari seorang TNI. Betul sekali, hanya di acara kesayangan kita ini Semarak Satria, Semarak Semarak Indonesia. Indonesia. Anda bisa melihat kehebatannya, Betul. keistimewaan, dan juga tadi Rigen bilang sisi lain. Betul Kita banget. mengenal lebih dekat prajurit-prajurit TNI tentunya, ya nggak Iya. sih? Dan senang banget ini udah menjadi season yang ketiga. Udah 3 season tapi aku Dipakai baru... lagi, Cin. Iya, udah 3 season tapi aku baru sekali. Ini yang kedua Ini kedua kali. kali. Nggak Iya. apa-apa dong, bersyukur dong masih ada kerjaan. Alhamdulillah, ya. nggak sih? ya. Karena kan di tahun 2020 kemarin kita memang melewati masa-masa yang cukup berat ya kan. Betul. Dan senang sekali di season ketiga ini Semarak Satria kembali bisa hadir di sini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati cobaan kita ini dengan lebih kuat lagi. Pastinya. dengan tetap mentaati protokol kesehatan seperti Benar. kita ini ya. Makanya Iya. kamu dari tadi tuh kalau misalnya udah seneng ya tampil di sini, senyum dong. Ini senyum dari tadi. Mana senyumnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, kan. Katanya seneng. Kan pakai masker karena kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya juga bener kita Iya, pakai masker. kan. Walaupun kita udah di swab antigen tapi kita tetap harus pakai masker ya Kak ya. Betul sekali. Yes. Dan sekarang tuan rumah di Semarak Satria di episode pertama season ketiga di awal tahun 2021 ini kita tuan rumahnya adalah Angkatan Udara. Wow. Heeh. Berarti ini pilot gitu ya. Lihat nih Wah. penampilanku udah kayak pramugari belum? Berarti mereka yang melihat genteng rumah kita ya gitu ya. Ya nggak kelihatan jauh terbangnya. Kan mereka dari atas gitu, nggak Oh kelihatan. gitu, tapi kelihatan sih kalau ini, Ya kan? ini kelihatan. Heeh. Karena angkatan udaranya, tuan rumahnya Ya. adalah dari Lanut Surya Dharma Subang. Di sana yang Oh. biasanya banyak helikopter, Oh, Rigen. helikopter. Nah, seperti apa sih Ya. kegiatan di Lanut Surya Dharma di Subang? Nah, penasaran banget nih saya juga nih, Andrea. Oh gitu. Iya. Sekarang langsung aja ya, ada rekan kita di sana Heeh. yang sudah standby tentunya untuk berbincang-bincang dengan Komandan Lanut Surya Dharma. Wah. Oke, kalau begitu langsung saja kita saksikan bersama. Silakan Safira. Yeay, terima kasih Andrea dan juga Rigen. Hai pemirsa, selamat jumpa kembali di season 3 Semarak Satria, Semarak Indonesia. Episode pertama di season ketiga ini sangat spesial karena saya sudah berada di Subang, di Kalijati. Tepatnya di Pangkalan Udara TNI Surya Dharma. Kehormatan sekali bagi saya untuk eksplor tempat ini. Karena sekarang ini saya sudah didampingi oleh Marsma TNI John Amarul selaku Komandan Lanut Surya Dharma. Halo Pak John, apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang. Mbak Safira, selamat datang di Lanut Surya Dharma. Terima kasih. Ini Pak ya, begitu saya datang ke sini, saya takjub sekali karena tempatnya luas, besar, dan yang paling spesial adalah hijau. Ini adalah pangkalan TNI Angkatan Udara pertama dan tertua. Betul. Yang memang sekarang dialihfungsikan menjadi tempat pendidikan. Iya. Gitu. Tapi sebelumnya nih Pak John, boleh diceritakan secara singkat sejarah tempat ini? Baik, terima kasih Safira dan pemirsa sekalian. Memang Lanut Surya Dharma ini merupakan lanut tertua di Indonesia. Jadi lanut ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1914. Wow. Kurang lebih setelah Wright bersaudara. Kemudian tahun 1917 Belanda mencoba membangun sebuah sekolah pilot di Kalijati ini. Nah, salah satu tokoh TNI Angkatan Udara yang berhasil masuk adalah Bapak Suryadi Surya Dharma. Nah Pak, sebagai Komandan Lanut nih Pak di Pangkalan Surya Dharma ini gitu, Bapak membawahi satuan apa aja Pak? Di Lanut ini kita mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan satuan-satuan di bawah Lanut Surya Dharma. Yang pertama, kita punya satu skadron helikopter, Iya. Skadron Udara 7, dengan tugasnya adalah
membina ataupun mendidik calon-calon pilot helikopter TNI maupun TNI AU. Oke. Kemudian satuan lainnya kita punya jajaran operasional, jajaran logistik, Ya. dan jajaran personel. Yes. Kemudian jajaran lain yang ada di bawah TNI Lanut Surya Dharma ini ada sekolah pendidikan teknik dan sekolah pendidikan perbekalan. Ada juga bangunan bersejarah di sini, namanya Rumah Sejarah. Katanya tempat tersebut adalah terjadinya proses serah terima kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Jadi pada saat Perang Dunia Kedua itulah sekutu dengan tentara Jepang terjadi pertempuran yang dahsyat luar biasa. Iya. Sehingga kawasan-kawasan dikuasai oleh sekutu itu diambil alih tentara Jepang. Iya, iya. Salah satunya di Lanut Kalijati ini sebagai tonggak sejarah menyerahnya seluruh kekuatan Belanda tanpa syarat di Indonesia. Kalau tadi kita udah sedikit banyak ngobrol tentang apa yang ada di Lanut Surya Dharma ini, sejarahnya dan sebagainya. Ada netizen yang bertanya khusus buat Pak John nih. Kita memang punya segmen khusus namanya Q&A. Jadi bertanya lewat Instagram, Pak. Oke. Ada yang bertanya, ini menarik sekali. Akunnya namanya Yuda Pratama JS. Pertanyaannya adalah, izin mau tanya Pak Komandan. Komandan bercita-cita ingin menjadi abdi negara itu sejak kapan? Nah, terus kemudian kenapa memilih menjadi anggota TNI Angkatan Udara? Terus ada pertanyaan satu lagi, ini borongan nih ya Yuda ya. Komandan dulu waktu daftar TNI Angkatan Udara langsung keterima atau gimana? Nah, silahkan. Baik. Ada 3 tuh pertanyaannya Terima Pak John. kasih kepada pemilik akun Yuda Pratama. Iya. Jadi saya dulu memang punya cita-cita, pengen masuk masuk TNI waktu itu, dan spesialnya Angkatan Udara memang. Oh, udah dari Jadi kecil tuh Pak ya? terpikir ini sejak saya sekolah SD, SMP. Iya. Dulu kami di kampung itu kalau lihat ada pesawat lewat di atas sekolah, itu gurunya mengizinkan. Iya, iya. Kemudian setelah itu mulai terbentuk keinginan. Begitu lihat di TV, wah tentara kelihatannya sehat, disiplin ya. Iya. Posturnya terjaga. Setelah itu saya mulai tertarik. Yang paling saya minati waktu itu pengen jadi pilot. Oh gitu. Angkatan Udara. Udah langsung kepikiran Langsung jadi pilot kepikiran. nih. Poinnya saya pengen jadi pilot. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah jadi pilot Angkatan Udara. Waduh. Ya, dan saya sekali daftar, alhamdulillah saya lolos. Wah, Ya, ini rezeki dari Allah. Nah, Iya. karena Pak John mau Iya, ulang iya. tahun, Iya, iya. saya punya kejutan buat Bapak. Nah, saya punya hadiah di sini nih, Iya, Pak. Terima Selamat ulang kasih. tahun Pak John. Terima kasih. Semoga panjang umur Terima dan kasih. bahagia dengan kadonya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, luar biasa. Apa tuh, Pak? Woohoo! Surprise. Terima kasih, surprise. Apa tuh, Pak? Ya. Ada cerita apa tuh? Iya, iya. Kira-kira nih, Pak. Ini namanya talikur. Talikur ini diberikan kepada para prajurit yang mempunyai tugas khusus untuk mengawal. Selama 4 tahun saya pernah menggunakan tali ini mengawal salah satu pejabat tinggi negara, yaitu Bapak Wakil Presiden 2014-2018. Dengan tali ini saya betul memang seperti sampaikan tadi diberikan akses khusus karena kami adalah garda terdepan ataupun tameng hidup bagi beliau. Ini ngomong-ngomong soal kesan dan ini menarik nih Pak. Saya punya sesuatu yang mau saya sampaikan buat Pak John di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan kepada Marskal Pertama John Amarul atas segala pengabdiannya dan juga karyanya juga 5 tahun lalu. John adalah salah satu daripada ajudan saya yang sangat baik dan efektif menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh perhatian dan juga ketepatan, terutama soal disiplin itu sangat membantu saya dalam menjalankan tugas-tugas sebagai beliau sebagai ajudan selama 5 tahun di tempat saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pengajarannya
Saya ucapkan selamat untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Terima ulang kasih. tahun tuh, Pak. Baik, Oke. Mbak Safir dan teman-teman, setelah ini kita keliling-keliling, kita Oke. lihat apa yang ada di lanut ini. Ya. Namun sebelumnya akan saya kenalkan kepada Komandan Wing 8. Oke. Komandan Wing 8 ini dia membawahi Squadron 7 yang mengoperasikan pesawat helikopter tersebut. Nah, itu dia. Namanya Kolonel Penerbang Antonius Adi. Baik, kita bakalan lihat seperti apa, makanya jangan kemana-mana. Tetap di sini di Semangat Satria, Semangat Indonesia.